Hai teman-teman. Eh, ini sebenarnya saya lagi habis ada beberapa Zoom meeting dan ini kayak saya lagi eh, apa ya istilahnya ini relax bentar sambil liatin pemandangan luar kamar saya yang masih bener-bener putih, banyak salju gitu kan. Teman-teman bisa lihat nggak sih? Jadi nggak tahu lah ya ini kapan mencairnya salju-salju ini, tapi nanti mungkin kalau misalkan sudah ganti musim akan ganti lagi kali ya pemandangannya. Lihat nggak? Oke, nggak sih, di video ini saya cuman mau sharing aja gitu. Mungkin beberapa orang nggak tahu gitu kan kalau di UK itu bidan itu boleh laki-laki gitu. Jadi kalau kita di Indonesia kan namanya bidan itu ya harus perempuan. Kalau kamu nggak perempuan ya kamu nggak boleh daftar bidan gitu kan. Dan itu pun trusted di awal ketika mungkin teman-teman daftar politeknik atau akademi kebidanan gitu. Bahkan mungkin di university kayak saya dulu kan diterima di UNER jalur SBMPTN, SNMPTN itu sudah jadi syarat wajib gitu kan, bahwa kalau kamu mau daftar prodi kebidanan itu ya kamu harus perempuan. Dan uniknya kalau di Inggris di sini laki-laki boleh daftar jadi bidan gitu. Jadi kemarin tuh kayak waktu saya diskusi sama teman-teman ketika di kelas, saya bilang bahwa bidan di Indonesia nggak boleh laki-laki gitu, harus perempuan. Kalau misalkan laki-laki ya mungkin opsinya dia kalau interest di bidang kesehatan mungkin jadi nurse, jadi dokter, atau dia jadi apa analis medis gitu ya, jadi penunjang kesehatan, jadi radiologi dan lain sebagainya, mungkin seperti itu, fisioterapis atau ahli kesehatan masyarakat, atau mungkin apoteker dan lain sebagainya. Tapi kalau bidan kalau di Indonesia khusus perempuan. Dan itu sebenarnya juga kalau saya pribadi sih itu mungkin berkaca lagi juga pada Indonesia, yang mana kita itu memang budaya ketimurannya masih kental banget ya teman-teman ya. Dan kita kan termasuk, kalau boleh saya bilang, negara yang didominasi dengan agama Islam gitu. Jadi apalagi tugasnya bidan itu kan sangat-sangat berkaitan erat dengan siklus reproduksi seorang perempuan, yang mana itu masyarakat lebih percaya ketika pelayanannya itu diberikan juga oleh sesama perempuan gitu kan. Jadi saya sangat bersyukur sih kalau misalkan bidan di Indonesia itu hanya perempuan sampai sejauh ini gitu ya. Karena kalau misalkan saya refleksikan pribadi, ketika saya jadi seorang perempuan pun ya saya pengen dilayani oleh perempuan gitu. Ya mohon maaf gitu, misalkan kayak contoh pemeriksaan kehamilan gitu ya, mungkin pegang perut ibunya, atau barangkali nanti proses persalinan normal gitu kan, bayi keluar dari jalan lahir, kemudian mungkin si pemeriksa atau penolong persalinannya itu pegang, mohon maaf gitu ya, tangannya harus masuk ngecek berapa pembukaannya dan lain sebagainya. Dan itu mungkin juga dari sisi suami gitu ya, mungkin jauh lebih nyaman juga ketika sama-sama perempuan gitu. Bukan berarti kita apa istilahnya ini, mendiskriminasi laki-laki sih. Cuman kalau saya pribadi, kalau jadi pasiennya, jadi ibu hamilnya, jadi ibu bersalinnya, ya saya pengen dilayani sama perempuan gitu. Tapi nggak tahu lah, menurut teman-teman sejauh ini ada nggak pengalaman yang mungkin ada yang bertanya kenapa bidan harus laki-laki, harus perempuan, nggak boleh laki-laki. Dan di peraturan presiden pun yang tertulis di situ kan memang bidan adalah seorang perempuan yang menempuh pendidikan kebidanan, yang tersertifikasi, yang sudah lulus uji kompetensi dan lain sebagainya gitu. Itu teman-teman. Dan beberapa mungkin kalau perspektif teman-teman saya gitu ya, selain mungkin kita itu berhubungan langsung dengan segala siklus, segala kebutuhan perempuan dalam masa reproduksinya, bidan ketika perempuan yang memberikan pelayanan itu seharusnya ya kita itu jauh lebih memiliki empati yang tinggi gitu. Kita sesama perempuan, kita sebagai sahabat perempuan, harapannya jauh lebih bagus gitu pelayanan kita, bagaimana kita bisa menghargai mereka, mendukung mereka, memberikan power, memberdayakan mereka, meyakinkan bahwa mereka bisa dan lain sebagainya. Jadi it's just amazing. Kalau di UK ada bidan laki-laki yang sangat fenomenal juga. Beliaunya namanya Dennis Walsh.
teman-teman mungkin bisa cari lah ya di internet, itu lumayan terkenal karena beliau juga publikasinya banyak, home base-nya di University of Nottingham. Beliau sebenarnya itu kalau saya ndak salah ya, baca biografinya, beliau lahir di Australia, kemudian pindah ke UK kerjanya. Jadi kalau orang-orang di luar negeri itu sangat mudah gitu teman-teman untuk kayak pindah dari negaranya kemudian ke negara yang baru, kemudian dia menetap di situ, berkarir di situ gitu ya. Sangat banyak yang seperti itu. Jadi di UK ini pun kalau boleh saya bilang tuh pendatang mungkin juga lumayan banyak teman-teman. Apalagi sejak mungkin Brexit, ketika Inggris keluar dari Uni Eropa itu kayaknya banyak juga gitu pekerjaan-pekerjaan yang diisi, posisi-posisi yang diisi oleh orang yang non British, yang bukan UK lokal kayak gitulah. Itu teman-teman. Oke teman-teman, demikian ya, terima kasih sudah menyimak video random ini. Mungkin mungkin bagi teman-teman aja yang belum tahu kalau di luar negeri itu banyak juga bidan yang jenis kelaminnya laki-laki, tapi nggak banyak sih, masih dominan perempuan juga. Kalau datanya ICM, kalau saya dulu nggak salah baca itu sekitar masih di atas 90% itu memang bidan di dunia itu adalah perempuan gitu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video random ini. Dadah, assalamualaikum.